Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Godoy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menunjukkan gejala-gejala yang terjadi pada laptop yang keyboardnya rusak. Gitu. Nanti bakal di videonya bakal dilihatkan gimana tanda-tanda laptop yang keyboardnya konslet gitu. Jadi nanti bakal ada bunyi sensor dari laptop tersebut seperti apa gitu kan. Pokoknya nanti lihatlah di videonya supaya lebih jelas gitu kan. Cuma untuk informasi aja gitu kan, keyboard biasanya kena atau keyboard itu rusak biasanya itu karena laptop lama atau pernah lama nggak dipakai gitu. Bukan karena sering dipakai. Laptop sering dipakai, keyboard jarang rusak. Jarang keyboard yang sering dipakai, jarang laptop yang sering dipakai keyboardnya rusak. Itu jarang, sangat jarang sekali. Kasusnya malah yang kena air, yang lama nggak dipakai gitu, itu biasanya rusak tuh. Soalnya kenapa? Nanti bisa dijelaskan di cuplikan video pada kesempatan kali ini. Nih laptop yang akan dieksekusi nanti, laptop Acer E1 471. Nanti laptop ini merupakan pasien yang masuk hari ini dengan keluhan ada bunyi bip yang panjang gitu. Nanti lihat sendiri pokoknya di video ya. Pokoknya tonton terus dan mari kita lanjut ke bongkar laptopnya. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan laptop yang keyboardnya konslet atau keyboardnya rusak gitu kan. Ini kebetulan hari ini masuk pasien nih, laptop yang keyboardnya rusak. Hasil keluhannya dari konsumen sih, laptop saat dinyalakan bunyi tit panjang begitu. Nanti saya tunjukkan bunyinya gitu kan. Oke, ini laptopnya Acer E1 471. Oke, kita buka aja guys. Soket on. Kita coba buka. Bunyi dan tampilan pun tidak masuk ke menu. Ini tandanya ada yang konslet karena sensor motherboard membaca ada konslet di bagian keyboard. Biasanya sih kalau bentuknya seperti ini karena lama nggak dipakai atau terkena cairan bagian keyboardnya. Saya matikan aja dulu ya. Nah, mungkin tadi mendengar bunyinya seperti apa, tit tit, kadang bunyi tit panjang gitu kan. Nah, ini kasusnya kalau ada bunyi seperti itu pasti ada konslet gitu kan. Cuma biasanya kalau untuk konslet jarang sih di mesin atau di resistor dengan bunyi seperti itu. Kalau emang ada kasus konslet di mesin, itu biasanya motherboard langsung mati atau minimal blinking LED-nya aja kan. Tapi kalau tadi kan muncul bunyi bip, biasanya dia ada konslet di bagian hardware lain atau peripheral lain selain di motherboard. Itu bisa dari konslet di speaker, bisa dari konslet di touchpad. Tapi pada kasus laptop umumnya muncul suara bip seperti itu, umumnya konslet terjadi di area keyboard. Untuk membuktikannya kita coba bongkar keyboardnya ya. Ini kalau membongkar keyboard Acer tipe ini sangat gampang sekali karena soketnya ada di atas semua. Jadi kita hanya tinggal menekan soketnya aja, gunakan congkelan kayak gini juga bisa, simple. Soketnya tekan lagi.
sini ada soket fleksibel keyboard. Soket fleksibel keyboard kita angkat aja sedikit penguncinya, baru nanti ketarik. Nah, untuk membuktikan bahwa tadi kan saya prediksi kemungkinan besar keyboard yang kena gitu kan, karena kalau untuk di touchpad itu jarang kena, untuk di speaker juga jarang kena, tapi kan tadi kalau di bagian keyboard itu biasanya rentan kena, karena hampir 1 bulan lebih dari 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien itu datang ke tempat servis rata-rata untuk ganti keyboard biasanya. Nah, untuk membuktikan analisanya, kita hidupkan laptop ini tanpa keyboard. Oke, kita hidup. Nah, dia mau booting. Umumnya motherboard laptop itu memiliki sensor untuk mendeteksi korsleting di hardware atau peripheral di luar motherboard gitu. Soalnya kalau misalkan di bagian motherboard itu nggak akan mungkin terdeteksi oleh sensor tersebut, karena sensor tersebut terpisah gitu. Jadi kayak semacam signal jamming kan. Jadi saat misalkan di area keyboard ini ada yang korslet, mau tombolnya mau 1 tombol, mau 2 tombol, mau 3 tombol, itu pasti bunyi bip. Dan sekedar info, untuk kerusakan keyboard, baik hanya 1 tombol yang tidak berfungsi, apalagi lebih dari 1 tombol gitu kan, apalagi dengan kondisi seperti ini konslet, bahkan tombolnya pun kalau saya lihat sudah agak bengkok-bengkoknya sedikit, wajib ganti 1 blok seperti ini. Oke, nah dilihat laptop hidup normal dengan tanpa adanya keyboard, normal semua, dan bisa dipakai, hanya nggak bisa dipakai ngetik aja gitu. Nah, kebetulan stok keyboardnya ada nih, kita coba pasangkan dulu keyboard yang baru yang nggak korslet ya. Ini kita shutdown dulu. Oke, ini keyboard yang rusak ya. Oke, saya punya keyboard penggantinya. Pastikan mati, lampu LED mati, lampu LED power yang mati, kipasnya mati, pokoknya sampai tidak ada tanda kehidupan. Cabut dulu chargernya, baru pasang keyboard yang baru. Pasangnya gampang aja, fleksibel, cocokkan ke soket fleksibel, ke soket kabel fleksibel keyboard ini, baru kuncinya tinggal tutup bawahnya. Untuk laptop Asus juga sih ada yang sistem soket, apalagi yang Toshiba sangat gampang sekali. Rata-rata keyboardnya bisa diganti tanpa harus membuka casing. Tapi ada beberapa tipe juga, baik untuk Acer, Lenovo, Toshiba, sama merek yang lain pun ada yang harus membongkar dari belakang, dari casing bawah itu dibongkar dulu semua, baru bisa kita ganti keyboardnya. Tapi kebetulan ini yang umum, rata-rata sih bentuk Acer seperti ini. Ini tinggal tekan aja langsung, karena bentuknya soket, bentuknya klit seperti itu, tinggal tekan aja. Nah, sudah oke. Untuk ngetesnya, kita coba hidupkan lagi. Laptop berfungsi dengan baik. Jadi rata-rata keyboard kena itu pasti terdeteksi oleh sensor konslet di motherboard, dan karena sensor itu aktif, maka dia memunculkan bunyi warning kayak tit itu kan, itu sebetulnya
sebetulnya semacam bunyi peringatan bahwa laptop jangan dihidupkan kalau kondisi seperti itu. Gitu kan? Kalau teman-teman ada yang kasus seperti ini, saran saya kalau emang udah sekali bunyi, matikan, segera cabut keyboardnya, paksa aja, gak ada masalah. Lihat kalau misalkan yang bentuknya sistem soket bagian atas, rata-rata soket di bagian atas, soket pembuka soket pengunci keyboard rata-rata ada di atas. Kalau udah tahu, congkel aja pakai pisau juga boleh. Congkel, cabut. Setelah cabut, kalau emang pekerjaan itu urgent atau harus dikerjakan hari itu, bisa langsung dipakai kondisi tanpa keyboard. Seperti itu. Ya, terus sekedar pemberitahuan lagi, keyboard rusak bukan karena laptop sering dipakai, tapi keyboard rusak itu karena laptop lama atau pernah lama gak dipakai. Itu terjadi karena biasanya sih disimpan di tempat yang lembab, kan cuaca gak menentu tuh, kadang panas kadang dingin, simpan di lemari. Nah, ada uap air yang nempel di sini, di sela-sela tombol keyboard ini, uap air plus kotoran plus debu lama-lama tersimpan di situ, kemudian jadi karat. Karat itu yang menyatukan, kan si keyboard ini terdiri dari rangkaian kabel fleksibel tuh dengan jarak sekian milimeter, alangkah tipisnya tuh gitu kan. Nah, dengan adanya karat seperti itu, antara jalur satu dengan yang lainnya menyatu seperti itu. Itu dari yang pernah saya bongkar kan. Gitu. Ya, intinya sih kalau untuk penggantian keyboard yang bisa diganti sih tanpa harus bongkar casing gitu kan, gampang aja, angkat, beli spare partnya, pasang sendiri. Sebetulnya kalau kasus ganti keyboard ini nggak perlu lewat teknisi, kecuali ganti keyboard yang memang harus dibongkar dari bawah. Tapi untuk meminimalisir resiko, sebaiknya kalau emang ada waktu dan emang laptopnya nggak urgent, panggil teknisi aja atau serahkan ke teknisi yang ahli yang lebih berpengalaman gitu kan. Oke, sekian dulu untuk kesempatan kali ini, hanya menunjukkan bahwa bunyi beep yang panjang pada laptop dengan kadang tidak disertai tampilan, kadang ada tampilan tapi keyboard nggak berfungsi, itu fix keyboard. Jangan dulu ngecek ke yang lain, jangan beranggapan ke hard disk kah, ke motherboard kah, pokoknya dengan ada bunyi seperti itu, cek dulu keyboardnya, karena 90% kesalahan dari beep sensor tersebut biasanya keyboard. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami selama servis. Oke, sekian dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.